wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore kali ini masih diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di mana pada sore kali ini yaitu puasa ke-11 pada bulan Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 2 April 2023, di mana di sini sudah ada beliau yang terhormat yang akan mengisi kajian menjelang berbuka puasa di Masjid Agung Jawa Tengah, di mana nanti kita akan mengkaji berupa tema menghindari sifat sombong dan tinggi hati. Semoga juga sholawat serta salam dari Allah tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kajian pada sore kali ini, mari kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung kita mulai pada sore kali ini, di mana kita akan membahas tema menghindari sifat sombong dan tinggi hati. Kepada beliau Kiai Haji Firly Wafa SEMPP kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa jami' ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jama'atina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, hafizahumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa diberi kenikmatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir dalam pengajian menjelang berbuka puasa. Semoga dengan niat yang tulus dan ikhlas dari panjenengan semua, setiap langkah dari kita semua hadir di majelis ini dicatat sebagai amal saleh
yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah dari langkah kita diampuni dosa dan kesalahan kita, dan berkah dari majelis ini semoga doa-doa kita, hajat kita, kebutuhan kita diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yaitu takabur dan tinggi hati. Takabur ini termasuk maksiat hati, sebagaimana iri, dengki, benci, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan at-takabburu wal hikdu wal hasadu min ma'asil qalbi. Takabbur, benci, dan dengki itu termasuk beberapa maksiat hati. Wahia sifatun madmumatun. Takabbur ini atau maksiat-maksiat hati ini adalah sifat-sifat yang tercela. Tukhfa ala kathirin minan nas, yang tersembunyi dari kebanyakan manusia, sehingga banyak dari orang yang tidak merasa kalau dia punya penyakit hati seperti takabur, dengki, benci, amarah, serakah, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Li'adami ta'allumihim, karena mereka tidak mempelajari mahia, apa itu ciri-ciri, pengertian, ya, definisi yang dimaksud dengan penyakit hati itu. Mereka tidak mengenal tentang penyakitnya, sehingga tidak tahu kalau mereka terkena penyakit hati ini. Wa kaifa yatajannabunaha, kalau mereka tidak tahu tentang penyakitnya, maka tidak tahu pula caranya untuk menghindarinya dan mengobatinya. Ini bedanya penyakit hati sama penyakit badan. Kalau penyakit badan itu orang yang sakit itu yang merasakan, orang lain nggak merasa. Makanya bahkan kalau kita pergi ke dokter ketika kita sakit, pasti dokternya nanya, yang dirasakan apa Pak? Yang dirasakan apa Bu? Gejala-gejalanya seperti apa? Kita yang disuruh ngomong, yang sakit. Kenapa kok enggak kita kemudian mengatakan ke dokter, lah jenengan itu dokter kok, harusnya udah tahu toh, kok tanya? Karena dokter pun nggak tahu, dia harus mengetahui gejala-gejalanya seperti apa, yang dirasakan itu apa, baru dia bisa menganalisa penyakitnya. Dan yang merasakan adalah orang yang sakit, sehingga dokter bertanya kepada yang sakit itu. Berbeda dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati kebanyakan orang yang sakit itu malah tidak merasa, dan yang merasakan malah orang lain. Kalau dibilangi kamu sombong ya, malah marah dia. Oh enggak, saya enggak sombong. Kamu jangan ngata-ngatain saya sombong ya. Padahal orang lain yang merasakan bahwa dia sombong, bahwa dia kikir, bahwa dia penuh dengan kebencian. Tapi dirinya sendiri yang sakit ini, yang punya penyakit hati, gak merasakan itu, ya.
Yang merasakan orang lain, yang merasakan dampaknya itu orang lain. Diri sendiri malah nggak tahu, kalau dibilangin malah marah. Ya. Kalau dikasih tahu tentang penyakitnya malah tidak terima dan marah. Ya, ini bedanya ma'asil qalbi, maksiat hati, penyakit hati, ya, dibandingkan orang sakit fisik. Ya. Nah, apalagi dalam puasa ini, yang mana puasa itu tujuannya adalah untuk mengendalikan syahwat dan mendidik hawa nafsu. Syahwat itu kaitannya dengan kebutuhan jasmaniah, fisik. Makanya kita dilatih syahwat kita untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Dilatih yang halal saja. Itu kalau bisa sukses kita berpuasa, menahan diri dari yang halal, makan, minum, berhubungan suami istri, itu kan halal. Itu saja kita bisa mengendalikan, bisa menahan diri dari subuh sampai maghrib, itu tidak dilakukan. Harapannya ini mendidik kita, maka untuk yang haram-haram tentu kita lebih bisa untuk menghindarinya. Makanan yang haram, minuman yang haram, hubungan yang diharamkan, itu semua bisa dihindari karena sudah dididik dan dilatih dengan puasa, sehingga syahwat kita ini terlatih, syahwat kita ini terkendali. Karena syahwat tadi terkait dengan kebutuhan jasmaniah. Itu saja banyak yang belum terlalu berhasil, belum terlalu sukses. Buktinya apa? Buktinya ketika berbuka puasa, itu sebelum berbuka itu di meja itu penuh dengan makanan. Yang ketika di luar puasa itu nggak ada. Ya. Minuman saja berbagai jenis, ada cola, ada es campur, ada es teh, ya, ada jus, makanan, ada gorengan, ada roti, ada cemilan, ada macam-macam, sayurnya macam-macam, nasinya macam-macam. Seakan-akan ini mau dimakan semua. Padahal kebutuhan fisik itu makan hanya ukuran satu perut saja. Lalu satu meja itu apa namanya? Apakah kebutuhan ataukah keinginan? Kalau kebutuhan hanya satu perut, satu meja ini adalah keinginan. Dan keinginan itulah yang namanya syahwat. Maka kita dididik, dilatih syahwat kita untuk bisa dikendalikan dengan berpuasa. Lalu lebih tinggi dari itu, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu ada puasanya orang awam, yaitu puasa yang tingkatan paling rendah, yaitu dia mengendalikan syahwat. Lalu ada yang lebih tinggi, Shaumul Khawas, puasanya orang-orang khusus, yaitu bukan hanya dia bisa mengendalikan syahwat, tapi juga mengendalikan hawa nafsu, mendidik hawa nafsu. Kalau tadi syahwat terkait dengan keinginan jasmaniah, maka nafsu ini adalah keinginan-keinginan yang ada pada jiwa. Makanya orang yang berpuasa
harus bisa menahan hawa nafsu, tidak boleh marah-marah, tidak boleh membenci, ngerasani, menggunjing, tidak boleh serakah, tidak boleh berdusta, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, tidak boleh kikir. Itu semua adalah penyakit-penyakit jiwa, maksiat hati. Maka jangan sampai orang berpuasa tapi dia masih melakukan maksiat hati, sehingga seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai gara-gara kita tidak bisa menjaga hati ketika berpuasa, maka kita hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Maka Rasulullah berkata, kalau ada orang yang mengajak berdebat, bertengkar, berkelahi, maka fakul inni shaimun, katakan kepada orang itu bahwa aku sedang berpuasa, sehingga dia bisa terbebas dari godaan-godaan nafsul ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang buruk, nafsu amarah yang mengajak kepada keburukan. Nah, makanya salah satu dan beberapa ini nanti yang akan kita sebutkan terkait dengan maksiat-maksiat hati yang harus dijaga, khususnya di bulan Ramadan ini, karena terkait dengan kualitas ibadah puasa kita. Tetapi juga tidak hanya di bulan Ramadan, harapannya nanti menjadi alumni Ramadan yang sudah terbiasa, terdidik syahwatnya dan nafsunya, maka di luar Ramadan dia juga bisa mengendalikan syahwat dan nafsunya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama di sini adalah at-takabbur. Takabbur. Takabbur ini dilarang, termasuk maksiat hati, termasuk nafsu yang mengotori jiwa. Karena al-mutakabbir huwallah. Yang berhak untuk takabbur adalah Allah. Karena Allah al-mutakabbir, Allah maha besar, maha kuasa, berhak dan layak untuk takabbur. Sedangkan makhluknya yang lemah dan hina ini, manusia, tidak layak sedikit pun untuk menyamai Allah, untuk bersifat takabbur. Maka apabila ada orang yang takabbur, maka orang ini seakan-akan ingin menyamai Tuhan. Maka takabbur ini menjadi dilarang. Dan takabbur ini adalah penyakit pertama yang muncul dalam sejarah manusia. Ketika Nabi Adam diciptakan, lalu iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis menolak. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih utama daripada Adam. Aku dan aku dan aku. Inilah yang kemudian menyebabkan iblis menjadi terlaknat. Dosa yang terbesar dalam sejarah awal
kehidupan adalah dosa kesombongan. Dan di situ tidak berhenti kesombongan iblis. Tidak berhenti kepada menolak untuk sujud. Tapi ketika kemudian dilaknat oleh Allah, iblis tidak lalu sadar, tidak lalu bertaubat, menyadari kesalahannya. Tidak, dia tetap dalam kesombongannya. Justru dia mengatakan, kalau memang aku dilaknat, tolong beri aku umur yang panjang, dan aku akan menggoda anak keturunan Adam supaya dia juga sama-sama dilaknat bersama dengan saya di neraka nanti. Maka kemudian iblis ini dipanjangkan umurnya, ya, sehingga beserta dengan keturunannya menggoda keturunan Adam, keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini menunjukkan kesombongan iblis itu tidak berhenti kepada penolakan untuk sujud, tapi juga malah ketika dia dilaknat, dia semakin menantang. Inilah sifat takabur yang merupakan ciri khas dari sifat iblis, laknatullah alaih. Maka manusia sebagai makhluk yang hina, di satu sisi manusia juga tidak ingin menjadi teman dari iblis. Maka sudah selayaknya seorang manusia untuk menjauhkan diri dari sifat sombong, takabur, dan tinggi hati. Nah, lalu apa definisi dari takabur? Huwa raddul haqqi ala qailihi wastihqarun nasi. Takabur adalah raddul haqqi, menolak kebenaran, ala qailihi, terhadap orang yang menyampaikannya. Dia tahu kalau itu benar, tapi karena yang menyampaikan ini adalah orang yang dianggap rendah, anak kecil, atau lebih muda, atau lebih rendah jabatannya, atau lebih rendah ekonominya, atau lebih rendah nasabnya, sehingga orang ini menolak kebenaran itu. Sebagaimana iblis tadi, dia tahu bahwa perintah sujud ini dari Allah, perintah sujud ini kebenaran, tapi dia melihat Adam, dianggap Adam ini sebagai orang yang lebih rendah dari dirinya, maka iblis menolak. Ini maka dikatakan raddul haqqi, menolak kebenaran ala qailihi, karena orang yang menyampaikannya ini dianggap lebih rendah dari dirinya. Anak kecil kok nasihatin orang tua, padahal tahu yang disampaikan itu benar. Kamu baru kemarin sore udah ngajari kita-kita ini yang udah pengalaman, padahal tahu bahwa yang disampaikan itu kebenaran. Ditolak bukan karena itu salah, tapi karena yang menyampaikan dianggap lebih rendah. Maka inilah kesombongan. Yang kedua, wastihqarun nasi, meremehkan orang lain, menghina orang lain, menganggap rendah orang lain secara umum. Kalau tadi dia menolak kebenaran, kalau ini lebih kepada menghina dan merendahkan orang lain. Maka inilah definisi yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nasi. Al-kibru yang disebut sebagai takabur, sombong, adalah batrul haqqi, menolak kebenaran, gengsi, wa ghamtun nasi, dan merendahkan manusia. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
Makanya kenapa Abu Jahal itu ketika ditanya oleh para sahabat Rasul, "Wahai Abu Jahal, apakah kamu pernah melihat Nabi Muhammad berbohong?" Tidak pernah. Dari kecil gak pernah bohong. Bahkan Nabi Muhammad ini dari kecil sebelum menjadi nabi itu sudah disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah. Itu dipercaya oleh seluruh penduduk kota Mekah. Orang Mekah itu rihlatas syita'i was-shaif li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Orang-orang Quraisy itu dia biasa bepergian, rihlah. Jadi eksportir mereka, ekspor impor. Rihlatas syita, mereka berdagang ke luar negeri ketika syita, ketika musim dingin mereka berdagang ke selatan, ke Yaman. Kalau soif, rihlatas syita iwas soif. Kalau soif, musim panas, mereka berdagang ke utara, ke negeri Syam. Makanya Rasulullah ketika kecil juga pernah dibawa pamannya ke Syam untuk berdagang. Ketika Rasulullah sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau membawa dagangannya Sayyidah Khadijah berdagang ke Syam juga. Jadi orang Quraisy itu eksportir. Mereka biasa dagang ke Yaman atau ke Syam. Mereka bawa barang dari Mekah dijual di Yaman, lalu pulang bawa barang dari Yaman dijual ke Mekah. Begitu juga ke Syam. Nah, ketika mereka pergi, rumahnya ini, barang-barang yang ada di Mekah dititipkan, kunci rumahnya ini dititipkan. Dititipkan kepada siapa? Kepada orang yang amanah. Dan tidak ada orang yang paling amanah saat itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini sering dititipi. Sebelum jadi nabi sudah sering dititipi rumah yang kosong, barang-barang yang ditinggal, ya, dititipi ketika orang-orang itu pergi rihlatas syita'i was-shaif. Makanya disebut Al-Amin, orang yang sangat amanah. Maka Abu Jahal ketika ditanya, beliau mengakui bahwa Rasulullah Al-Amin. Rasulullah tidak pernah bohong, Rasulullah tidak pernah berkhianat, Rasulullah tidak pernah mengingkari janji. Lalu kemudian ditanya, kalau Rasulullah Nabi Muhammad ini kemudian mengatakan bahwa dia nabi dan dia mendapatkan wahyu, kira-kira bohong atau tidak? Kira-kira dia berbohong enggak? Abu Jahal enggak bisa jawab. Karena apa? Karena gengsi. Dalam hatinya dia mengakui bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin bohong, karena track recordnya selama ini nggak pernah bohong. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang saya ini nabi, saya mendapat wahyu, tidak mungkin bohong. Tapi dia nggak mungkin mengucapkan itu karena gengsi, karena sombong. Dia tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim. Sedangkan Abu Jahal itu dari Bani Abdi Syams. Sehingga Abu Jahal mengatakan, kalau saja Nabi Muhammad itu dari Bani Abdi Syams, maka saya dukung. Tapi kalau dari Bani Hashim, sorry lah yau. Ya, ibaratnya begitu. Ya, sorry saya nggak akan pernah beriman katanya. Saya akan terus menentangnya. Ini karena kesombongan, dia tidak mau dari Bani Hashim ini memegang peranan menonjol di tengah-tengah kaum Quraisy. Begitu juga orang Bani Israel. Bani Israel itu mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah untuk menunggu Nabi akhir zaman. Karena dalam kitab suci mereka
itu tertulis bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman dan tempatnya itu di Madinah. Maka berbondong-bondong mereka datang ke Madinah. Begitu Nabi akhir zaman itu hijrah ke Madinah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rame-rame mereka menolaknya. Bukan karena mereka tidak tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi akhir zaman yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Mereka lebih mengenal Nabi Muhammad daripada mengenal anak mereka sendiri. Ini bukan lebay, karena anak mereka pating telecek ra jelas. Ya, karena dia kesana kemari terus punya anak nggak tahu ya. Sehingga dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka lebih tahu, lebih kenal Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman dengan ciri-cirinya yang tertulis dalam kitab suci mereka daripada mengenal anaknya sendiri. Tapi apa? Kemudian apakah mereka beriman? Tidak. Mereka menolak Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka mengatakan, kenapa nabinya itu dari orang Arab, bukan keturunan Bani Israel. Bani Israel suruh mengikuti orang Arab, sorry layau. Nah, ini kata mereka. Sehingga apa? Sehingga kesombongan itu menutupi pintu hidayah. Tinggi hati itu menutup kebenaran. Kebenaran yang nyata di depan mata mereka, mereka tutup karena hatinya mereka kunci sendiri, sehingga hidayah tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Inilah kesombongan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-kibru batrul haqqi. Yang kedua, ghamtun nasi, meremehkan orang lain, baik dari sisi sosial, ekonomi, dari sisi status kesukuan, dari status jabatan dan lain sebagainya, meremehkan orang lain, menghina dan lain sebagainya, itulah juga bagian dari kesombongan dan takabur. Lalu yang kedua, al-hikdu. Al-hikdu ini adalah kebencian. Huwa idmarul adawati, yaitu memendam rasa permusuhan lil muslimi, kepada orang muslim. Jadi memendam rasa permusuhan, benci, dendam. Yang kemudian ini bisa apa? Bisa dikeluarkan dalam bentuk tindakan. Ma'al amali bimuqtadadzalika. Sehingga kemudian berwujud menjadi perbuatan. Kalau sudah berwujud perbuatan, baik itu dengan lisan maupun perbuatan badan. Lisan, kalau orang benci kemudian dia ngata-ngatai orang, menyakiti orang lain. Atau badan dengan melakukan memukul, ya, sabotase, ya, dan lain sebagainya, sebagai ungkapan dari kebencian yang ada di dalam hatinya. Makanya apa yang ada di dalam hati itulah yang keluar, berwujud di dalam lisan dan perbuatannya. Ibarat teko air, yang keluar dari mulut teko itu adalah apa yang ada di dalam teko. Kalau tekonya isinya air putih, maka ketika dituang dari mulutnya keluar air putih.
Tapi kalau isinya kopi yang hitam pekat, maka ketika dituang isinya keluar juga kopi. Maka apa yang keluar dari lisan, apa yang keluar dari tindakan, itu adalah cermin apa yang ada di dalam hati. Maka kebersihan hati dan jiwa ini menjadi penting, karena ini kunci dalam segala tindakan dan ucapan kita. Maka apalagi dalam dunia medsos saat ini, yang mana ya orang terbiasa pamer, baik memamerkan apa yang dia lakukan, apa yang dia punya, bahkan memamerkan ibadahnya. Ini berpotensi untuk menjadi sombong, takabur, dan tinggi hati. Atau sebaliknya, dia berasal dari rasa sombong, takabur, dan tinggi hati itu. Sehingga kemudian yang muncul adalah pamer untuk merendahkan orang lain, untuk merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Yang kedua, rasa benci. Ini juga di dalam medsos kita temukan orang-orang menyebar kebencian. Orang-orang ketika bertemu kelihatannya sopan baik, tapi ketika di medsos itu ucapannya udah nggak terkontrol. Karena apa? Karena nggak ketemu. Di belakang dia berani ngomong pakai tulisan. Maka kalau tadi menjaga lisan, apa yang ada di dalam hati ini keluar lewat lisan, ini keluar lewat jempol ini. Ya. Keluar lewat jempol. Maka ini harus hati-hati ketika menyebarkan berita-berita yang di situ berpotensi terjadi takabur dan al-hikdu, kebencian itu, maka ini harus dihindari. Dan yang ketiga adalah al-hasadu, iri, dengki. Apa yang disebut iri dan dengki? Huwa ayyakroha asyakhsu an-ni'mata allati an'amallahu biha 'alal muslimi. Yang disebut sebagai iri atau hasad adalah seseorang membenci atau tidak suka terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada muslim yang lain. Ya. Jadi dia tidak senang kalau orang lain mendapat kenikmatan. Bahkan dia ingin mengharap kenikmatan itu hilang dari orang itu. Jadi kalau orang dapat nikmat dia susah, kalau orang lain dapat susah dia senang. Itu namanya iri dengki. Padahal yang ngasih nikmat itu bukan dia. Yang ngasih nikmat itu Allah. Ada tetangga beli motor baru, lalu orang ini susah sendiri karena iri. Padahal yang beli motor itu pakai duitnya sendiri, bukan ambil duit orang yang iri itu. Duit-duitnya sendiri, nikmat itu juga dari Allah. Tapi ini tetangganya ini gak seneng kalau sebelah rumahnya beli motor. Tuh lihat tuh, beli motor baru. Paling-paling juga kredit. Lah emang kalau kredit kenapa? Ya. Nah, dia mengharap kenikmatan itu dicabut, kenikmatan itu hilang dari tetangganya itu. Inilah yang disebut iri dengki. Dan itu juga termasuk min ma'asil qalbi, sama dengan takabur dan benci dendam tadi. Iri dengki ini juga bagian dari kemaksiatan hati yang mengotori jiwa. Dan ini juga berbahaya, karena nanti juga bisa keluar menjadi tindakan. Kalau orang sudah iri, sudah dengki, lalu merusak dia, sabotase dan lain sebagainya. Kalau sudah menjadi amal badan, maka dosanya double, dosa hati dan dosa perbuatan. Nah,
Makanya ini harus dihindari karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulu thawab kannari ta'kulul khosyab. Iri dengki itu memakan pahala seperti api memakan kayu bakar. Habis, bisa habis, tidak bersisa. Makanya Rasulullah mengatakan hati-hati, jangan jadi orang bangkrut. Apa bangkrut itu? Bangkrut, jendela wowo, begitu? Bukan. Bangkrut itu kalau dalam kehidupan dunia. Ini para sahabat pun menjawab, kamu tahu apa yang disebut al-muflis? Ya. Al-muflis itu orang yang bangkrut. Lalu para sahabat menjawab, orang bangkrut itu ya orang yang utangnya lebih besar daripada hartanya. Orang yang rugi dalam berdagang, kerugiannya lebih besar daripada modalnya. Itu namanya orang bangkrut. Lalu Rasulullah menjawab, bukan itu. Ini orang bangkrut di akhirat nanti. Apa itu orang bangkrut di akhirat nanti? Orang yang datang dengan membawa amal yang banyak, amal sholat, amal puasa, bahkan amal haji, zakat, sedekah yang banyak. Walakin syatama hadza wa adza hadza, tetapi dia menyakiti orang ini, menyakiti orang itu, menghina orang ini, menghina orang itu. Akhirnya orang yang disakiti, dihina ini menuntut di akhirat nanti. Sehingga apa? Sehingga pahalanya orang ini diberikan kepada orang yang disakiti itu. Terus karena yang disakiti banyak, amalnya ini habis diberikan kepada orang-orang yang pernah disakiti. Ternyata masih ada yang ngacung. Saya pernah disakiti, belum dapat pahalanya. Saya pernah dihina, saya pernah dikata-katain, saya pernah dipukul, saya pernah apa, belum dapat pahala sini. Padahal pahalanya udah habis. Lalu bagaimana? Akhirnya dosanya orang yang disakiti itu diberikan, dikurangi, diambil, diberikan kepada orang yang menyakiti. Sehingga udah pahalanya habis, masih dapat nanggung dosa karena apa? Karena dia nggak bisa ngasih pahala tadi. Akhirnya minus, bukan plus tapi apa? Minus. Inilah yang dikatakan orang yang bangkrut di akhirat nanti. Semua itu tidak lepas dari hati yang kotor. Makanya hati ini penting dibersihkan, bukan sekedar kita fokus kepada ibadah-ibadah fisik, tetapi juga perlu diperhatikan adalah kebersihan hati. Baik melalui yang pertama, menghindari penyakit-penyakit hati seperti sombong, kemudian benci, kemudian iri. Ya. Yang kedua, memperbanyak taubat, istighfar untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati. Yang ketiga, diisi dengan zikir, diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena zikir, ingat kepada Allah, hikmah dan ilmu itu menjadi obat penenang hati, obat pembersih hati. Jadi hati ini
adalah wadah yang tidak seperti wadah-wadah yang lain. Wadah gelas kalau diisi, semakin banyak diisi semakin penuh dan tidak cukup. Ruangan ini luas, tapi kalau terus diisi orang, lama-lama penuh juga dan lama-lama sempit juga. Karena apa? Karena penuh. Jadi semua wadah, semua ruang ketika diisi menjadi penuh, menjadi sempit, kecuali ruang hati, kecuali wadah yang bernama hati ini. Ketika diisi dengan hikmah, diisi dengan zikir, diisi dengan ilmu, bukan semakin sempit, tapi justru semakin luas hati ini. Maka hari ini kita dengan pengajian ini semoga hati kita menjadi luas, hati kita menjadi bersih dari kotoran-kotoran hati, ya, sehingga kita semua bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Dan puasa ini betul-betul menjadi sarana untuk membersihkan hati kita dengan mendidik syahwat dan hawa nafsu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa nantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa tammim taqsirana ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Haji Ibni Wafal SPMPG, di mana beliau telah menyampaikan kajian dengan tema menghindari sifat sombong dan tinggi hati. Akhirnya kami setelah memproyeksi kajian menjelang berbuka puasa pada sore